Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah dirinya yang stres karenamu. Wah, stres karenamu kenapa? Ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Taurus. Taurus, Taurus, kita lihat apa yang terjadi dan kenapa mereka stres karenamu. Taurus ya, di kartu pertama ada Knight of Pentacles ya. Ada beberapa yang merasa iri padamu ya, kok kamu bisa up gitu ya, kok kamu bisa cantik, lebih cantik dari dirinya, kok kamu bisa lebih banyak uang dari dirinya, kok kamu bisa mendapatkan peluang-peluang hebat. Ini ada yang membandingkanmu dengan dirinya. Dia merasa kamu tuh lebih baik dari dirinya. Ya, ini ada beberapa nih, dia merasa bahwa kamu adalah kompetitornya. Ya, yang mana ya kamu lebih unggul dari dirinya. Sehingga ya itu yang tadi saya bilang, kenapa dia merasa iri ya. Bahasanya stres itu kan beban pikiran, bagaimana caranya supaya bisa melengsarkanmu atau setidaknya bisa mengalahkanmu. Nah ini ya, ada beberapa yang merasa tersaingi ya, dia berkompetisi dengan dirimu dan dia merasa kamu kompetitor yang hebat. Nah ini ya, dia merasa kamu tuh dipenuhi keberuntungan, ataupun mungkin kondisinya kamu disukai banyak orang gitu, entah sahabat, entah keluarga ya. Kalau bicara keluarga mungkin anakmu lebih ke kamu ya, mungkin pasanganmu nih, anak-anak semua pada ke dia gitu ya. Ini mungkin ya dalam tanda kutip ya, yang kamu yang menentukan sendiri. Saya cuma memberikan kisi-kisi saja sesuai kartu tarot. Kamu yang menentukan siapa ke orangnya. Ataupun kamu disukai guru ya. Kamu disukai guru mungkin karena kamu lebih pintar dari dirinya gitu, atau orang tua gitu ya. Kamu seakan-akan lebih dia merasa bahwa orang tua pilih kasih. Ataupun juga kalau dibilang mungkin pacar ya, ada yang dia suka tapi ternyata kamu yang dia pas yang orang yang dia suka itu sukanya sama kamu. Nah ini jadi dia merasa nggak suka sama kamu ya, stres aja, dia lagi datang, kenapa ya bisa ada Taurus ya, bikin pusing aja. Pokoknya seakan-akan kamu tuh kayak star gitu. Jadi yang dulu mungkin dia, pas kamu ada ya orang ke kamu, makanya dia merasa tidak senang gitu. Ya, tapi di sini bukan menebar kebencian ya, tidak. Khusus kamu tahu saja bahwa orang-orang di luar sana juga ada banyak yang sebenarnya dalam artian ya ingin kamu gitu ya, bukan berarti kamu sendiri ataupun mungkin kamu tidak punya kelebihan. Tuh mereka melihat kamu punya kelebihan ya, dan mereka merasa iri atas kelebihan kamu. Jadi ambil positifnya saja ya. Oke. Five of Swords ya. Ada yang stres di sini karena memikirkanmu. Wah, kamu kenapa ya? Dia merasa kamu tuh egois, merasa kamu tuh tidak mengerti akan dirinya gitu ya. Kadang-kadang juga membuat dia cemburu ataupun sakit hati. Nah ini mungkin siapa ya, kamu bisa menentukan sendiri. Dikarenakan orang ini terkadang malah
dia merasa kamu tuh penuh dengan rahasia, penuh misteri, ya walaupun mungkin kondisinya dalam tanda kutip ya, kalaupun seandainya ini orang dekat kamu, pasangan atau sahabat, malah kamu seolah-olah menyembunyikan sesuatu dari dia, menurutnya ya, karena kamu diam. Ataupun mungkin kondisinya dia mendapatkan kabar bukan dari kamu, tetapi dari orang lain. Nah ini, jadi dia merasa bahwa kamu punya masalah, tapi kok nggak cerita sama saya, malah saya tahu dari orang lain gitu. Apakah memang kamu tidak percaya saya ataukah bagaimana gitu. Nah ini ya, jadi ada beberapa yang merasa kamu tuh orangnya dingin dan serasa kayak macam uh, tidak menginginkannya sepenuh hati. Wah, kenapa nih ya? uh, Ya dia merasa kamu seperti gitu, banyak rahasia yang kamu pendam sendiri, dan dia serasa tidak dipercaya. Nah gitu ya, kira-kira siapakah ya ini, mungkin ke pasangan ataukah ke orang tua ya. Ya kamu banyak pendam sendiri, apalagi kalau bicara masalah ya, seolah-olah kamu tidak mau menyulitkan siapapun gitu. Ya dia merasa bahwa kamu orang kuat, cuman terkadang dia merasa bahwa apakah mungkin dari sisi saya yang lemah, ataukah memang kamu kurang percaya sama saya sehingga masalah kamu tanggung sendiri gitu. Padahal mungkin dari Taurus sendiri ya tidak mau merepotkan orang lain gitu, tetapi ya itu kan pandangan masing-masing ya. Jadi dia stres gitu, dia stres bahwa ternyata ada masalah besar tapi kamu diam-diam aja gitu ya. Contohnya kamu sakit, kamu diam-diam aja, nanti sudah harus opname baru, wah ini ternyata gejalanya sudah dia rasakan 3 bulan lalu, kok dia nggak bilang-bilang gitu. Ini contoh ya. Ataupun mungkin ada masalah besar apa gitu, masalah keuangan ya, yang mana kamu sudah pinjam uang, mungkin ya dalam tanda kutip ya, terus ribut-ribut karena belum mengembalikan, baru nanti ditanya kenapa kamu pinjam, ya karena kurang uang. Kenapa kamu nggak minta di saya gitu ya, kenapa kamu harus pinjam di orang lain. Nanti ada masalah besar baru ketahuan gitu. Sedangkan kalau nggak ada dari orang lain gitu, nggak ketahuan, ya kamu diam-diam aja gitu ya. Jadi tambah pusing ya, apalagi kalau ada anak nakal, terus anaknya rewel ya, ada masalah di kantor juga ya, kamu diam aja, nggak mau berbagi cerita, nggak mau berbagi derita. Waduh, ini banyak yang mau berbagi derita dengan dia mau kamu berbagi suka dan duka bersamanya, tapi terkadang kamu tertutup ya. Ya mungkin karena kamu juga tidak mau menanggung derita mereka juga kali ya. Jadi ya sudah, derita kita tanggung masing-masing aja, jangan tambah-tambah derita lagi mungkin dari Taurus ya, sehingga lebih ingin sendiri, menenangkan diri dan mencari jalan keluar sendiri. Oke. Apakah betul Taurus seperti gitu? Ketik di kolom komentar ya. Di sini ada Ace of Cups. Wah, di sini ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh orangnya santai ya, tidak mau terlalu ngoyo-ngoyo gitu ya. Dia merasa bahwa kamu tuh orang yang tulus gitu. Jadi dan tidak terlalu berambisi ya. Tapi kok semesta berpihak kepada kamu gitu ya. Dia merasa bahwa kamu tuh penuh keberuntungan, seperti tadi Knight of Pentacles. Tapi kalau di sini bicara tentang hati, ya tentang hati ini artinya kamu tuh nggak ada kepalsuan untuk mendapatkan sesuatu, ya sudah kamu enjoy aja, kalau dapat silahkan, tidak dapat ya nggak apa-apa. Tetapi malah kamu diberikan semesta loh, sedangkan dia ngoyo-ngoyo untuk mendapatkan sesuatu belum tentu dia dapat gitu. Kamu ibaratkan dipermudah oleh semesta. Semesta itu memihak kepada kamu menurut mereka, ya karena dia membandingkan antara dirinya dengan dirimu. Kamu lebih up dibandingkan dia. Ya, contohnya kamu mau sekolah di sini, akhirnya bisa. Kamu mau ke sana, orang tua mampu. Contoh ya, saya mau pergi sekolah di luar negeri, orang tua mampu. Ataupun mungkin kondisinya saya mau buka usaha kamu lancar. Walaupun mungkin kondisinya usaha sambilan-sambilan doang gitu. Nanti kita lihat peluang-peluangnya gitu. Malah laris gitu, usahanya bagus, berkembang. Nah ini ya, jadi dia merasa bahwa semesta itu berpihak kepada kamu gitu, dan kamu tuh dipenuhi dengan keberkatan, kelimpahan ya. Padahal kamu tuh dia rasa bahwa kamu tuh nggak terlalu ambisi, kerjanya santai-santai aja, tapi kok bisa ya. Nah gitu, di sini ada beberapa yang merasa bahwa dulu ya memandang kamu nggak bisa apa-apa gitu ya. Dia sekarang merasa bahwa ternyata saya punya ucapan ini akhirnya kalau dibilang ada buktinya gitu. Macam contoh dulu mereka memandang enteng kamu, nah itu akhirnya kamu bisa
membuktikan bahwa saya nih mampu gitu ya, yang mungkin mereka menganggap kamu nggak bisa apa-apa, tapi sekarang dia malah menghormatimu. Nah ini ya, ada yang merasa bahwa kamu sekarang sudah jauh berbeda dengan orang dari Taurus yang sekarang dengan Taurus yang dulu gitu ya. Oke, berikutnya ada strike ya. Di sini ada beberapa yang kalau mau dibilang orang ini apa ya, mau mengambil keuntungan dari dirimu, tapi kamu tahu ya, dalam artian gini, dia suka menyanjung kamu padahal sebenarnya mau pinjam duit, tapi kamu udah tahu dan kamu tuh langsung bilang nggak ada uang. Artinya kamu tegas untuk dirimu. Walaupun mungkin juga ada beberapa yang tidak tegas ya, tetapi di sini energi yang paling besar saya merasakan di sini energi orang-orang yang bermuka dua, yang mana tidak bisa mengkamuflasekan kamu lagi, yang mana tidak bisa menipumu, yang mana kamu sudah lebih up pada dirimu, lebih mencintai diri sendiri dan lebih berlogika, realistis ya. Jadi mungkin ada beberapa sekarang sudah tercerahkan dari Taurus, yang mana ya mungkin karena situasi dan kondisi juga ya. Jadi kamu sekarang sudah bisa memahami dan melihat karakter-karakter manusia-manusia, siapa yang betul-betul tulus dan siapa yang hanya toksik, datang hanya untuk persinggahan dan hanya untuk memanfaatkan. Nah, di sini ada beberapa yang bermuka dua ingin memanfaatkanmu, tapi kamu bisa ya untuk bisa mengontrol emosimu, mengontrol juga egomu untuk tidak terjerumus dalam rayuan mereka ya. Ini ada mungkin pacar, sahabat ya, yang I love you ya, ujung-ujungnya pinjam duit, ujung-ujungnya minta bayar kos, ujung-ujungnya minta beli rokok, ujung-ujungnya minta diantar ini ke sana ke sini ya. Tapi kamu merasa udah deh, lebih baik nggak usah punya pacar dibandingkan pacar benalu. Ada beberapa seperti gitu, dan ya dia mau datang kembali kepadamu tuh. Cicak sudah menegaskan, saya merasakan di sini dia mau datang kembali kepadamu, tapi seolah-olah kamu kan udah tahu niat dia, jadi dia merasa malu. Nah ini ya, jadi dia merasa ya malu aja ketahuan bahwa memang dia hanya mempersulit kamu dan memperalat kamu atau memanfaatkan. Di sini ada mungkin pasangan juga yang sudah pergi meninggalkan kamu karena dia merasa bahwa saya tidak bisa apa-apa gitu, menafkahi juga tidak, terus ya pokoknya dia malu aja, akhirnya dia pergi. Kenapa? Karena topengnya udah kebuka oleh kamu ya. Oke, berikutnya Seven of Pentacles ya. Ini hampir sama ya, kamu dipenuhi dengan keberuntungan, diulang lagi. Berarti banyak orang yang menganggap kamu tuh orang beruntung. Jangan berpikir negatif ya. Kamu mungkin merasa bahwa saya tidak bisa apa-apa. Itu kalau orang lain lihat kamu lebih dari dirinya. Jangan menganggap di atas langit masih ada langit. Oke. Tetapi kita harus tetap bersyukur. Jangan membandingkan di atas langit ada langit. Jangan membandingkan antara orang lain dengan dirimu dan orang lain, tetapi membandingkan dirimu dengan dirimu di masa lalu dan dirimu saat ini. Ada energi kesyukuran di situ. Kamu bisa up ya. Kamu banyak yang sayang, banyak yang cinta, tapi terkadang kamu merasa sendiri, merasa sepi ya. Ini aja nih orang-orang nih ya, dia merasa bahwa kamu tuh penuh dengan talenta. Kamu nggak pilih-pilih pekerjaan, kamu orangnya tulus, kamu orangnya juga penuh berkat ya menurut dia ya, karena kamu bisa berbagi walaupun mungkin kondisinya kamu juga susah gitu, tetapi kamu tahu siapa yang harus saya bantu dan siapa yang tidak. Nah ini artinya mendingan kamu tidak kasih kalau memang niat kamu tidak nyaman, tapi kalau kamu nyaman kamu akan kasih gitu ya. Jadi ya orang-orang di luar sana melihat kamu tuh penuh keberuntungan, diberkati lah seperti gitu, orang baik ya. Wow, keren ya. Dia stres karena dia merasa dirinya jahat ataupun mungkin merasa kekurangan ya tadi, karena dia merasa dia tidak bersyukur gitu, karena dia hanya bisa melihat dari sisi orang lain. Dan koneksi kamu dirimu sendiri juga hampir mirip seperti mereka. Di luar sana mereka melihat kamu penuh dengan keberuntungan, tetapi di dalam diri Taurus sendiri terkadang masih banyak kekurangan yang saya harus seperti gitu. Tuh orang lain aja lihat kamu banyak keberuntungan, masa kamu lihat dirimu banyak kekurangan ya. Jadi jangan lihat dari kacamata dirimu ya. Ingat banyak yang mengagumi dirimu ya. Artinya kan kalau kita punya kendaraan, macam contoh kita dulu masih belum punya mobil, jangan mobil dulu ya, kan ada macam perumpamaan gitu ya. Kita di kursi roda, coba ya kalau saya bisa jalan gitu, dia sakit nih, lumpuh, coba ya kalau saya ada kaki, saya jalan, karena kakinya mungkin diamputasi kan. Sedangkan orang yang punya kaki berpikir beda, wah coba ya kalau saya punya sepeda ya, nggak capek-capek gini gitu.
Orang yang punya sepeda juga berpikir lain. Jadi diri kita tuh kadang-kadang orang itu di luar sana tuh berpikir untuk seperti kita loh. Tapi ternyata diri kita tuh tidak bersyukur. Nah ini semesta mau ajar kamu untuk bersyukur. Ya macam tadi dia ingin sepeda. Orang sepeda bilang, aduh saya capek mengayuh. Coba ya kalau punya motor duduk santai-santai ya. Dia lihat orang yang punya motor ya. Dia ingin seperti orang yang punya motor. Sedangkan orang yang punya motor mau ingin punya mobil supaya apa? Nggak kena panas, ada AC ya. Itu kan berarti tidak bersyukur. Nah ini sama seperti dirimu terkadang kamu merasa saya ini kurang, padahal orang di luar sana melihat kamu tuh penuh keberuntungan. Nah itu, jadi kamu harus bisa up terhadap dirimu, bersyukur untuk dirimu ya. Oke, berikutnya ada Knight of Wands ya. Bahagia, dia melihat kamu bahagia terus ya. Pokoknya dia yang tidak suka ya dengan kebahagiaan. Mungkin kamu suka story ih sok kekayaan, sok kecantikan, sok ini, sok itu ya. Ya itu karena orang iri ya. Jadi seperti gitu ya, ya biarin aja dia. Kalau kamu nggak merugikan orang lain, kenapa harus diatur? Kalau memang nggak suka ya nggak, blokir aja. Artinya suruh mereka blokir kan. Itu karena orang iri itu karena tidak mampu. Jadi kita selama artinya gini, selama kamu tidak pernah merugikan siapapun ya nggak usah, biarin aja dengan ketoksikan mereka sendiri. Mereka bisa menghancurkan diri sendiri karena pikiran mereka sendiri ya. Tetapi kalau kamu memang salah ya introspeksi gitu ya. Oke, semoga resonate ya. Jadi untuk kalian ya, kenapa sampai bisa mereka stres, nah itu ciri-cirinya atau ya yang lagi mereka rasakan terhadapmu ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini dari inisial dan zodiak, orang-orang yang stres karenamu, kira-kira siapa? Kita lihat, saya sudah menarik energinya dari inisial dulu. Kita ke inisial. Di sini ada koneksi dengan huruf M, ada huruf P, ada huruf L, D, I, N, C, L-nya double, energinya up, V, ada W, ada F, K, ada J, ada A, ada E, R, I, ada Y, ada huruf T, ada huruf X, dan ada huruf H. Oke, jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf M, ada huruf P, L, D, I, N, C, L, V, W, F, K, J, A, E, R, I, Y, T, X, dan H ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak, saya sudah menarik energinya juga, dimana kamu terkoneksi dengan ada Virgo, ada Gemini, ada Libra, Scorpio, Aries, ada juga Sagittarius, Taurus, Pisces, dan Capricorn. Jadi untuk koneksi zodiaknya, kamu terkoneksi dengan Virgo, Gemini, Libra, Scorpio, Aries, Sagittarius, Taurus, Pisces, dan Capricorn. Oke, semoga resonate untukmu dari dua kategori ya. Dan terakhir, saya sudah ambil kartu secara acak, pesan semesta untukmu menyikapi orang-orang yang stres padamu ya. Sama ya, kamu gak usah terlalu pikir apa kata orang ya, biar aja ya. Kalau mereka mau stres, selama kamu tidak merugikan orang lain, kamu tetap pada pilihanmu, tetap pada langkahmu, tetap pada jalanmu ya. Jangan sampai gara-gara orang itu akhirnya kamu dibilangnya tersinggung, marah, ataupun mungkin malah menghentikan langkahmu ya. Jangan. Kalau kamu memang tahu bahwa kamu sudah benar, lakukanlah. Kalau memang kamu salah, minta maaf dan introspeksi ya. Jadi jangan menurunkan standarmu. Kalau memang benar, kalau memang salah ya introspeksi gitu ya. Jadi kalau mereka stres ya biarin aja dengan mereka ya, karena itu kan hidup mereka, bukan hidupmu. Fokus pada dirimu, jangan sampai kamu balik
stres sama mereka ya. Jadi contohnya, kamu bikin stres mereka, ujung-ujungnya mereka bikin stres kamu. Kontrol emosimu, kontrol pikiranmu. Jangan sampai kamu juga akhirnya stres gara-gara ulah mereka gitu ya. Akhirnya saling membalas ya. Jadi hidup di dunia ini tuh menjadi toksik ya. Jadi kita harus bisa lebih up terhadap diri kita. Tanggung jawabmu adalah membahagiakan dirimu. Dimana dari ucapanmu, tindakanmu, pikiranmu, dan hatimu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Taurus. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.